dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis video percobaan viskositas menggunakan software tracker. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu gimana caranya, bisa simak video ini sampai akhir ya. Terima kasih. Viskositas fluida merupakan koefisien kekentalan zat cair, didefinisikan sebagai perbandingan antara tegangan geser dengan laju perubahan geser. Ketika benda bergerak di dalam fluida, selama gerakannya benda itu mengalami gaya gesekan yang disebabkan oleh kekentalan fluida. Khusus untuk benda berbentuk bola besar, gaya gesekan oleh fluida dirumuskan oleh Stokes sebagai berikut. Fs sama dengan 6pi eta Rv, di mana Fs merupakan gaya hambatan dengan satuan Newton, eta merupakan koefisien viskositas dengan satuan kilogram per meter sekon, R merupakan jari-jari bola dengan satuan meter, pi besarnya 22/7 atau 3,14, V merupakan laju relatif benda terhadap fluida. Hukum Stokes di dalam penerapannya memerlukan beberapa syarat, antara lain, yang pertama, ukuran bola jauh lebih kecil dibandingkan jumlah fluida. Kedua, tidak terjadi aliran turbulensi di dalam fluida. Yang ketiga, kecepatan terminalnya tidak besar. Pada bola padat yang dilepaskan tanpa kecepatan awal dari permukaan fluida, selama gerakannya bekerja 3 buah gaya, yaitu gaya berat bola, gaya Archimedes, dan gaya gesekan Stokes. Jika gerak bola dianggap gerak lurus beraturan, maka sesuai dengan hukum 1 Newton, gaya-gaya yang bekerja pada bola akan setimbang sehingga menghasilkan persamaan eta sama dengan 2/9 R² G per V dikali rho aksen min rho, di mana eta merupakan koefisien viskositas, R merupakan jari-jari bola, V merupakan kecepatan maksimum bola, rho merupakan massa jenis bola, dan rho aksen merupakan massa jenis fluida. Langkah kerja. Mengukur massa dan diameter kelereng serta menghitung volume dan massa jenisnya, kemudian mencatat hasilnya. Mengukur massa dan volume fluida serta menghitung massa jenisnya, kemudian mencatat hasilnya. Mengukur jarak tempuh dan memberinya batas tanda pada gelas ukur yang berisi fluida. Memasukkan kelereng ke dalam fluida tanpa kecepatan awal. Pada langkah ini, jangan lupa untuk memvideonya. Baiklah, selanjutnya sekarang kita akan menganalisis video percobaan viskositas menggunakan software tracker. Dan ini merupakan tampilan awal dari software tracker, yang mana kita bisa mendapatkan software tracker ini dengan cara menginstal melalui link yang tertera pada layar ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menganalisis video percobaan, pertama-tama kita harus mengimport videonya terlebih dahulu ke dalam software tracker ini. Nah, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama bisa kita klik file, kemudian kita pilih open file. Setelah itu kita pilih video percobaan yang kita maksudkan, dengan catatan di sini video percobaannya telah tersimpan di laptop atau komputer kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, ini sudah saya dapatkan, kemudian klik open dan kita tunggu loadingnya hingga 100%. Nah, muncullah video yang akan kita analisis, dan ini muncul seperti ini.
dikarenakan durasi dari video saya itu terlalu panjang. Nah, jika teman-teman muncul seperti ini juga, teman-teman tidak perlu bingung, tinggal kita geser saja. Kemudian kita klik OK. Setelah itu untuk menganalisisnya kita perlu menyeting frame-nya. Kita perlu menyeting bagian mana sih yang akan kita analisis nantinya. Nah, dengan cara menggeser bagian ini. Nah, kita geser terus. Nah, jadi di sini saya memilih posisi awal bergeraknya benda. Nah, jadi pada bagian settingnya tadi kita klik kanan, kemudian set start. Nah, kemudian kita pilih posisi akhirnya ya. Nah, di sini kemudian kita klik kanan lagi, kita set end. Dan jangan lupa kita balikan ke set start tadi ya, teman-teman. Nah, di sini. Nah, kurang geser sedikit sepertinya. Nah, setelah itu kita pilih klik ini, kemudian new, kemudian calibration stick. Nah, kemudian selanjutnya kita klik shift pada keyboard masing-masing. Kemudian kursornya akan menunjukkan seperti ini. Kita klik saja pada bagian karet bilang pertama atau batas dimulainya benda bergerak. Kemudian klik lagi pada karet gilang kedua atau batas berakhirnya benda itu bergerak. Nah, seperti ini, dan akan muncul jaraknya seperti ini, dan kita ganti seperti yang kita lakukan pada praktikum, yaitu saya menggunakan jarak 19 cm dan harus dikonversi ke dalam satuan meter, yaitu menjadi 0,19 meter. Oke. Nah, selanjutnya kita klik pada bagian ini untuk menentukan koordinatnya. Nah, di sini kita letakkan pada bagian tengah dari kelerengnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita pilih atau kita klik create. Nah, kemudian kita pilih point mesh. Nah, akan muncul seperti ini masanya, kemudian ini, kemudian plot grafiknya. Nah, kemudian di sini kita bisa isikan massa sesuai dengan hasil pengukuran kita, yaitu ketika saya melakukan pengukuran massanya sebesar 6 gram, atau jika dikonversi ke dalam satuan kilogram menjadi 0,006 kilogram. Nah, selanjutnya untuk massa ini juga bisa kita ganti namanya ya. Nah, jadi seperti ini, karena kita menggunakan kelereng, jadi bisa kita ganti dengan massa kelereng. Kita klik enter. Nah, setelah itu kita mulai mengetrack dengan cara apa? Caranya itu sebenarnya ada dua cara. Yang pertama, kita bisa mengetrack manual, dan yang kedua kita bisa mengetrack otomatis. Nah, untuk mengetrack manual sekarang caranya itu kita klik shift pada keyboard, kemudian kita klik pada bagian tengah bendanya, klik kiri. Nah, kemudian secara perlahan bolanya akan bergerak, dan kita klik kiri terus hingga bolanya itu sampai pada batas akhir. Nah, namun di sini saya akan melakukan track secara otomatis. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengeklik tombol Ctrl dan Shift seperti ini. Kemudian kursornya itu berubah menjadi seperti ini. Kita klik pada bagian tengah bendanya seperti ini. Nah, dan akan muncul kotak seperti itu. Kemudian juga muncul seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk mengetrack secara otomatis kita tinggal klik search saja. Nah, kemudian kelereng itu akan secara otomatis tertrack sampai pada batas yang ditentukan. Nah, sudah
selesai. Sekarang kita tekan close saja. Nah, dan inilah setelah tracknya tadi selesai. Selama pengetrekan itu bolanya itu membentuk grafik selama pergerakannya ya, grafik yang ditunjukkan seperti ini. Kemudian juga ada angka-angkanya di sini, ada waktunya, kemudian ada jarak X-nya, kemudian Y-nya. Nah, setelah itu karena bolanya itu bergerak ke arah bawah, sehingga di sini kita ganti plottingan dari grafiknya itu tidak X terhadap T, tetapi Y terhadap T, karena bolanya itu bergerak ke arah sumbu Y negatif. Nah, caranya untuk mengubah, kita tinggal klik bagian ini, kemudian kita pilih Y position. Nah, akan muncul grafik seperti ini, yang mana grafik ini maksudnya adalah semakin bertambahnya waktu, maka jaraknya itu juga semakin besar. Nah, di sini bagian angka di sini adalah angka negatif, yang mana ini maksudnya ialah bolanya itu bergerak ke arah Y positif tadi. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya kita klik 2 kali pada bagian grafik ini, klik kiri 2 kali ya teman-teman, dan muncul seperti ini. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita centang statistik, klik analyze lagi, kita centang curve fits. Nah, dan akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul garis lurus atau yang dinamakan gradien. Nah, dari grafik ini itu kemudian muncul persamaan yang bisa kita lihat di sini, yaitu persamaan AT plus B, yang mana kita ketahui bahwa persamaan tersebut sama bentuknya dengan persamaan gradien. Pada persamaan ini, gradiennya itu ditunjukkan oleh huruf A besar. Nah, untuk nilainya sendiri, nilai dari A itu adalah min 7,05 seperti ini. Nah, yang mana gradien di sini itu berarti adalah kecepatannya, karena grafik ini merupakan grafik hubungan antara posisi dengan waktu. Nah, untuk percepatannya bernilai negatif karena tadi posisinya atau jarak tempuhnya itu ke arah Y negatif. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai koefisien kekentalan viskositas, kita tinggal memasukkan saja kecepatan yang kita dapatkan dari hasil analisis tracker ke dalam persamaan yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu eta sama dengan 2/9 R kuadrat G per V dikali rho aksen min rho. Nah, selain itu kita juga memasukkan besaran-besaran lain seperti jari-jari dari kelerengnya, kemudian percepatan gravitasi, kemudian massa jenis dari fluida dan massa jenis dari bendanya. Nah, untuk besaran-besaran yang kita tidak analisis menggunakan tracker ini, itu bisa didapatkan dengan melakukan atau menghitung berdasarkan data pengukuran yang telah kita lakukan sebelum praktikum, dan setelah kita dapatkan perhitungannya, maka kemudian dimasukkan ke dalam persamaan koefisien viskositas yang kemudian nantinya akan dihasilkan nilai koefisien viskositas itu.